Hasil jajan hari ini buat saya sangat membahagiakan, saya puas banget. Karena ini bisa dipakai di kebanyakan smartphone. Buat iPhone tinggal colok langsung muncul, buat Android harus buka aplikasi dulu memang. Bismillah, hari ini kita mau unbox 7 Rhymes QShot V2. Ini phone monitor screen, karena memang sekarang makin banyak orang konten pakai smartphone ya. Makanya butuh monitor buat di belakang karena biar bisa pakai kamera belakang yang lebih bagus dari kamera depan tapi tetap kelihatan. Saya udah pernah unbox yang merek Sinco, itu yang wireless. Kalau ini sengaja saya beli yang kabel karena yang wireless kan butuh pairing dulu ya setiap mau casting ke wireless screen-nya. Kalau ini mudah-mudahan bisa langsung, tapi jadi pertanyaan buat saya adalah apakah semua smartphone bisa, apakah harus yang USB Type-C-nya udah versi 3 ke atas. Ini sendiri harganya 600 ribuan buat yang kabel. Kalau yang kabel plus wireless itu di sekitar 800 ribuan ya. Yang menarik adalah dia punya tombol, ini kayak Tomsys sih, remote shutter Bluetooth yang bisa dilepas dari layarnya. Kemudian nih untuk spek lainnya, dia support 4K 60 fps stable output. Udah ada wireless remote control, betul. Harus di-connect Bluetooth biasanya ya, buat start stop kamera dan lain-lain. Layarnya sendiri 3,1 inci, 450 nits ya brightness-nya. Jadi pertimbangkan kembali kalau mau dipakai di outdoor. Ini multiple USB-C port, jadi pas lagi dicolok ke smartphone kamu tetap bisa tambahin mikrofon dan tetap sambil ngecas smartphone-nya. Itu bagus juga. Dan ada MagSafe-nya buat ditempel di casing-casing atau di smartphone yang sudah ada ring magnetnya ya. Jadi nggak usah dijepit-jepit lagi. Nanti biasanya dikasih ring magnetnya juga di dalam paket penjualan. Kemudian punya ini yang paling penting adalah mount atau screw hole yang 1,4 inci. Jadi bisa ditaruh di tripod, monopod, tongsis yang 3,5 seperempat inci si ulirnya. Tulisannya sih widely compatible with iOS, Android, dan Harmony OS device. Tapi kita langsung coba saja. Pertama kita dapat kartu QR code buat user manualnya, bisa di-scan aja QR code-nya. Kemudian apa ini? Ini sertifikat buat quality control ya, udah berhasil dicek. Dan ini ada buat garansinya, bisa diisi juga. Nah ini buku manualnya juga, jadi selain yang digital, yang QR code, dikasih juga kok buku manual biasa. Ini fitur atau spek yang tadi sudah ada di bagian belakang boxnya. Nah ini isi di dalam paket penjualannya juga. Oke, ada penjelasan bagian per bagiannya, silahkan disimak baik-baik. Ada beberapa tombol ya, nanti kita cek juga. Dan ada heatsink hole, karena memang monitor juga ini ya, mengeluarkan panas. Cuma kayaknya ini salah satu kelebihannya nggak pakai baterai, jadi ngambil power dari si smartphone-nya ya. Jadi lebih cepat habis harusnya baterai si smartphone-nya, tapi kelebihannya nggak usah mikirin ngecas-ngecas si monitornya. Di sini ada penjelasan tentang aplikasi namanya HC Case, HC Cast ya. Kalau buat Android atau Harmony OS ada kemungkinan berarti dia harus pakai aplikasi tambahan kalau di Android. Kalau di iOS tinggal langsung saja. Mungkin karena smartphone Apple udah pada support buat display output ya. Nih teman-teman spek lengkapnya. Panelnya IPS, resolusinya 480x800. Ini WVGA berarti ya, wide VGA. Kemudian remote control desainnya maksimal 35 meter. Baterai di remote control 65 mAh saja. Berat dari monitor screen-nya 90 gram, remote controlnya 10 gram. Berarti total 100 gram. Dan yes, di dalam paket penjualan disertakan ring magnetik buat ditempel di casing-casing yang belum ada magnetic ring atau MagSafe-nya ya. Ini bentar, di bawahnya masih ada kabel Type-C to Type-C yang punya siku. Bentar, kita lihat aja ya. 7 Rhymes ini memang brand colornya kuning, jadi si kabelnya kuning dan ini tipe kabelnya pipih dengan bentuk siku, jadi nggak mengganggu kalau lagi dipakai buat ke grip itu, nggak mengganggu ya harusnya ya. Buat gaming juga enak nih kalau mau dipakai. Oke, kita langsung ke monitornya. Ini dia layarnya 3,1 inci. Warnanya sendiri ada hitam, putih, biru, dan pink ya. Birunya biru soft.
Di sisi atas ada port Type-C buat masangin mikrofon. Ini heatsinknya buat ngeluarin panas. Di sini ada 3 tombol. Ini buat flip layarnya, kan kadang-kadang ini salah gitu ya, si layarnya kiri kanannya mau di flip bisa dari sini outputnya. Kemudian mau full screen atau enggak juga dari sini, dan ini buat brightness. Di sini ada port Type-C buat charging. Jadi kamu colokin, oh yang ini yang colokin buat displaynya. Ini display ke handphone. Ini buat sambil ngecas, ini sambil pasang mikrofon. Ada 3 port USB-C loh di monitor ini. Ini buat strap, buat tali ya, biar nggak jatuh-jatuh, dan ini sudah ada magnetnya. Nih contohnya saya akan pasangkan di iPhone saya, menempel sempurna dengan sangat baik. Oh ini shutter button, bukan power button ya. Jadi kalau lagi dipakai juga dia bisa ambil foto dari sini nih. Jadi nggak harus ke layar, mencet-mencet di layar yang ada di belakang ya, lagi ngadep belakang layarnya. Itu PR-nya atau pain point-nya kalau lagi pakai wireless monitor sebelumnya. Mudah-mudahan bisa terjawab dengan tombol shutter ini. Lalu kamu pakaikan ini di smartphone, kabelnya, dan ke monitor. Sudah menyala, dan langsung, lihat, langsung seperti itu ya. Cuma ini terlalu bright kalau di kamera, saya harus atur dulu, naik, nah agak redup. Yes, langsung, layarnya langsung. Ini bukan layar sentuh ya, hanya secondary screen, mirroring. Tetap kamu harus akses-aksesnya dari situ. Nah, saya mau ngetes tombol shutternya, beneran bisa memulai. Oh, tidak. Si tombol shutter ini tetap walaupun kita konekin kabel itu, dia sama fungsinya kayak tombol shutter yang Bluetooth. Jadi artinya kita harus pairing dulu tombol Bluetooth ini ke smartphone-nya. Bentar ya. Oke, sudah muncul 7 Rhymes QShot V2. Dan minta pairing request. Oke. Sudah connect. Sekarang kita ke kamera kembali. Oh, langsung flip lagi. Oke. Dia ada ini juga, auto rotate layarnya yang berpengaruh ya. Oke, sekarang kalau mau ini rotate 180 kayaknya, bukan flip ya. Nah, kalau ditekan dan tahan baru flip. Oke, ini lebih lengkap dari yang punya saya sebelumnya, teman-teman. Jadi kalau misalkan ini brightness-nya agak kurang, ntar saya naikin. Nah, udah kelihatan. Kalau ditekan sekali, dia rotate 180, kayak gitu. Tapi kalau tekan dan tahan, dia flip ya. Bagus nih, bagus. Kalau mau ubah rasionya biar lebih full screen juga bisa tuh. Kayak ngezoom ke tengah aja. Oke, atau mau full screen bisa. Dan saya akan coba tekan tombol. Yes, benar-benar dia langsung merekam ya. Oke, agak kencang neken tombol yang tengahnya kalau mau merekam dan stop ya. Kalau terlalu halus kayak gitu enggak tuh. Dan ini ada jog dial. Kalau di sini tidak terjadi apa-apa, harusnya sih buat zoom in zoom out ya. Apa harus sambil rekam? Di iPhone tidak terjadi apa-apa. Oke, mantap lah. Paling enggak buat start dan stop recording, saya nggak harus ngeliat atau nyalain layar si smartphone-nya buat neken tombol shutternya. Nah, apakah hal yang sama akan terjadi ketika kita neken tombol shutter yang ada di monitornya? Tidak terjadi, harus pas si tomsys-nya di-dock ke si monitornya ya. Kalau sekarang ini saya yakin bisa deh. Tuh, bisa ya. Udah bisa merekam dan stop dari tombol yang ada di sini dengan syarat remote-nya lagi di dock di monitornya. Ini mantap banget, teman-teman, asli deh. Kalau 600.000 ini buat konten bakal ngebantu banget dengan fiturnya ya. Tapi ingat, ini baru saya tes di iPhone yang langsung muncul layarnya, nggak butuh permission, nggak butuh aplikasi apa-apa karena sudah mendukung. Kita coba lepaskan dari iPhone dulu. Langsung mati monitornya karena dia pakai power dari smartphone ya. Nah, sekarang saya mau coba di Android yang si port Type-C-nya sudah 3.2. Apakah langsung muncul?
Ntar, dia nyala dulu layarnya, Seven Rhymes. Nggak bisa, kalau di Android harus scan dulu QR code-nya. Down install aplikasi HC Cash. Ada di Play Store, ada HC Link namanya ya, bukan HC Cash. 8,97 MB saja, kecil. Wih, cukup gitu doang, cukup install dan langsung dia sharing screen ya. Memang harus pakai aplikasi tambahan, tapi dia bisa buat firmware upgrade juga dan yay. Bisa sharing screen langsung juga sama. Saya lebih penasaran buat nyoba di smartphone yang lebih terjangkau. Ini Poco M7, harganya 2 jutaan. Oke, sudah terinstall aplikasinya dan kita buka, dia bakal langsung nanya mau casting satu aplikasi saja atau mau semua layar. Share screen. Oke, dan sudah berhasil. Jadi, bisa di smartphone Android kebanyakan. Saya nggak bisa bilang semuanya karena belum coba semuanya. Ini handphone 2 jutaan yang bukan USB-C 3.0 ke atas ya, USB-C 2 masih. Bisa asalkan aplikasi HC Cash-nya diinstal, HC Cash ya. Nanti bisa tuh browsing mirroring seperti itu. Buat foto dan video juga. Ingat kalau mau bisa di start atau stop recording atau pemotoannya dari tombol di sini ataupun di sini. Pairing dulu Bluetooth remote-nya ke smartphone yang mau dipakai buat screen mirroring ini ya. Hasil jajan hari ini buat saya sangat membahagiakan, saya puas banget karena ini bisa dipakai di kebanyakan smartphone. Buat iPhone tinggal colok langsung muncul, buat Android harus buka aplikasi dulu memang, tapi stepnya lebih sedikit dari kalau pakai wireless, ada pairing dan lain-lain. Termasuk nggak usah mikirin baterai dari si monitornya karena dia ngambil power dari si smartphone-nya ya, pakai kabel. Ini ada yang versi wireless-nya 800 ribuan, beda sekitar 200 ribu dari yang wired doang, yang kabel doang kayak gini. Kalau dipakai konten ini bakal kepake banget, termasuk buat teman-teman yang memang full fokus konten pakai smartphone karena lebih fleksibel, lebih mobile, bisa dimanapun ambil konten. Nah, kalau butuh buat viewfinder, mau pakai kamera belakang tapi tetap pengen kelihatan hasilnya langsung, bisa pakai monitor seperti ini. Yang wireless banyak merek lain, kalau yang wired saya baru coba dari Seven Rhymes ini ya. Harganya di sekitar 500-600 ribuan. Looks-nya kece, fiturnya juga mantap. Saya asli puas banget, ini saya pembeli yang puas. Jadi saya akan taruh produknya di YouTube Shopping yang muncul di bawah video ini mungkin. Atau muncul-muncul dimanapun elemennya di dalam video ini. Atau klik aja link di deskripsi ya. Biar bisa diklik kapanpun kamu mau, buka deskripsi video ini, klik linknya di situ, biar nggak salah belinya ya. Ini saya beli di Shopee. Oke, hatur nuhun sudah menyimak videonya, saya senang sekali bisa berbagi informasi ini. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.